ikuti workshop jelly art atau melukis jelly dengan berbagai variasi yang cantik yang digelar pada Ahad 12 April 2015. Acaranya berlangsung mulai pukul 9 pagi sahabat sampai selesai di ruang Sunan Kalijaga, Masjid Al-Akbar, Surabaya dengan trainer Lina Diah Agustina, owner dari Diris. Investasi hanya Rp100.000 dengan fasilitas makan siang, bahan dan juga alat. Anda pun bisa langsung merasakan rasa jelly art kreasi Anda di acara tersebut. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi via di 081232985805. Sekali lagi, via di 081232985805. Dengan format ketik JA, pagar nama, pagar usia, pagar alamat, pagar nomor handphone Anda. Peserta terbatas, sahabat, hanya untuk 30 orang. Workshop jelly art ini diselenggarakan oleh remaja Masjid Al-Akbar Surabaya dan tentunya didukung oleh 107,5 SAS FM. Kita kembali sahabat di program Tukang Motivasi. Tema kita merasa menderita di tempat kerja. Masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bergabung silakan 8297299 atau SMS di 0812306345. Baik, Kang Hari, kita lanjut ke penyebab selanjutnya ini. Mengapa orang ini menderita di tempat kerja? Kita ini termasuk makhluk yang paling kuat untuk pengakuan. Alias ego superioritas kita lebih kita kedepankan daripada kerendah hatian kita. Nah, seringkali ketika kita melakukan sesuatu, kita membutuhkan pengakuan eksternal dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mengerjakan kebaikan, nggak dilihat orang, nggak dipuji orang, kayak apa, nyambut kayak kan sing ngeru gitu kan ya, kayak apa, nyambut kayak teman-teman nggak dipuji, ya kan, atau atasan tidak memberikan apresiasi, atau lingkungan nggak memberikan apresiasi, atau juga kita terlalu sering mengumpulkan kalimat-kalimat, kata-kata orang dari luar diri kita. Kadang-kadang kita bahkan hanya sekedar mentransformasikan kalimat yang kita hafal sendiri, membaca buku kata-kata mutiara bijak, mendengarkan siapapun kata-kata mutiara bijak, terus kita ucapkan sebagai bagian dari ungkapan dan ucapan kita tanpa kita laksanakan. Jadi kita sebenarnya lebih banyak, kepala kita lebih banyak berisi kalimat-kalimat bijak dari orang-orang lain, atau kalimat atau kata-kata, ribuan kata-kata dari orang lain, sehingga kita menjadi kehilangan diri sendiri. Tapi kan itu baik ya, Kang ya. Kalau memang sesuai dengan kita, kenapa enggak itu? Kalau itu dilaksanakan baik, tapi seringkali tidak jarang kita hanya mengumpulkannya saja tanpa melaksanakan dengan baik, sehingga kita mudah cemas. Cari ini wong iku nek kang ini kok ngono gitu loh ya kan. Katanya orang itu, kalau kita katanya orang itu buat apa kita begini. Kan di kepala kita lebih banyak kata-kata kita gitu. Dan bahkan ketika menyampaikan pendapat, kita itu mengatakan menurut pendapat A, pendapat B, pendapat C, teori A, teori B, teori C, teori D. Terus saya tanya, mana pendapatmu gitu, ya kan? Kalau semua teori kamu sampaikan ya benar, teori itu dibuat memang seperti itu, tapi mana pendapatmu sendiri? Akhirnya apa? Learning how to choose, learning how to problem solve-nya itu lemah mereka, ya kan? Karena yang diadakan adalah kumpulan-kumpulan teori, kumpulan-kumpulan apapun. Padahal dalam hidup ini bagaimana kita memanfaatkan teori yang kita punya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Gak bisa, Pak, menurut teori ini harusnya ini begini-begini. Teori ditulis tahun 400 tahun yang lalu. Alhamdulillah. 4 abad ya? Ya, jadi ya gak bisa diterapkan. Nah, sekarang dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, bahwa teori itu sebagai dasar ya, konsep sebagai dasar ya, tapi bagaimana kemudian agar supaya ini menjadi agar lebih baiknya begini gitu. Terlalu mendambakan pengakuan orang. Misalnya kita ingin dipuji orang, aku sambut kayak teman-teman SOP, SKP, pemana sing pokoknya PNKP ning murine ya kan. Itu sudah saya lakukan, tapi ya karena pujian, karena penghargaan, gak ada apresiasi. Loh, yolah dia, Anda menderita karena Anda hanya berharap mendapatkan pengakuan eksternal. Hidup kita itu kan sebenarnya hanya secara terang-terangan. Artinya kebanyakan dari kita yang memang tidak menyadari eksistensi diri, lebih banyak mengumpulkan ego sektoral, gedekno aku nih, aku loh.
Nek gak gara-gara aku gitu kan ya. Aku. Padahal aku itu ijen. Aku itu satu. Pemilik aku hanya Allah. Akulah penguasa alam. Tapi kita kan kadang-kadang aku ini dikedet. Kalau kita berpikir hanya aku, maka Anda akan sendirian. Kamu tuh iso ini apa? Iso munggah pangkat gawe aku. Males kan gitu. Kalau Anda berpikir aku, maka Anda sendirian. Satu, dian ini Anda ijienan gitu ya. Maka kalau Anda hanya kepingin berpikir mendapatkan pujian, capek. Yang kedua, Anda berpikir tentang bahwa Anda adalah orang yang paling bersih gitu. Wah, aku paling jujur bujuk gitu kan ya. Kalau sudah Anda mengaku paling bersih, ya susah gitu. Meskipun Anda bersih, tapi mengaku diri paling bersih, meminta mendapatkan pengakuan diri Anda paling bersih, akan sulit bagi orang lain. Karena apa? Orang lain pun juga butuh itu gitu, ya kan? Setiap orang memiliki ego superioritas yang butuh diakui. Dan sebenarnya dari sana kita belajar. Baik. Jadi penyebab kedua ini adalah ingin mendapatkan penghargaan tapi dia tidak dapat. Tapi kan pengakuan eksternal sebenarnya. Pengakuan ya. Tapi semacam penghargaan atau pengakuan ini kan juga kebutuhan dong kan? Yeah. Setiap orang. Yes. Terus kenapa dia menderita? Nah, kalau itu tidak terpenuhi, bukankah akan muncul gap yang namanya kekecewaan? Berarti ini ada faktor eksternal dong kan? Iya, tadi saya mengatakan pengakuan eksternal. Karena dia tidak lillahi ta'ala gitu. Saya bekerja melembur, dia di luar atasan, dia ngulik kata-kata ini nggak ada. Misalnya, ilustrasinya cantik misalnya, tapi apa hubungannya cantik sama ngelembur ya kan? Nah ini yang perlu difahami gitu. Baik. Sudah ada bergabung nih kan di dalam telepon, kita sapa langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Bu Rini? Bu Rini, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Ari. Baik ya. Bu Rini merasakan menderita pekerjaan. Saya sendiri dari tadi itu sepertinya pendengarnya ini Pak Ari yang bakal PNS di karakter PNS itu. Iya, saya merasa tidak begitu. Tapi lain dengan orang Swasta ya. Swasta tidak begitu. Karena orang-orang yang usaha itu atau orang swasta itu bagaimana bisanya menghadapi dinamika mesin kerja, produktivitasnya supaya meningkat, tidak main-mainan. Kalau itu PNS. Iya, ini memang skupnya PNS ini Bu. Iya. Apakah kita sudah profesional? Karena menurut pengalaman teori 10.000 kali meter utama ya meter ya pas atau soal yang kita selesaikan dan kita bisa menghasilkan profesionalisme. Terus itu kalau 10.000 kali 1 tahun kan cuma kira-kira 360 hari, berarti membutuhkan berapa tahun ya. Saya ini orangnya nggak sabaran, ingin hasil banyak, ingin ada pengetahuan baru, tapi ada tantangan baru yang menghasilkan sehingga saya menemukan ilmu baru gitu. Terus kalau lingkungan lintas atau institusional itu bisa hambat, itu harus akal. Iya, betul. Terus ini yang saya tanyakan tadi, bagaimana mempercepat agar kita dapat hasil produktivitas kita yang mantap kita dan dengan waktu hidup 10.000 Kali. kali. Kita tahu itu ya Pak. Nggih, luar biasa. Terus 30 tahun. apakah di luar jam kerja kita perlu bincang-bincang dengan teman kerja untuk bagaimana menghasilkan pekerjaan yang Luar biasa. misalnya dengan Nggih. apakah itu ada tips lain Ya. Oke.
Baik. Luar biasa. Salam sukses Terima buat kasih, Ibu. Bu Lini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dibahas ini kita akan jeda dulu Kang ya. Oke. Nanti akan kita bahas setelah kita putar pesan-pesan untuk pendengar semuanya. Baik, yang bergabung silakan sahabat 8297299 SMS 0812 3063.